Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya baru lagi, sebenarnya bukan baru-baru amat sih ya, tapi baru ngopi dengan ini lagi. Kopinya judulnya Jazz. Jazz ini dari javahalucoffee.id, Teh Rani dan kawan-kawan dan saudara-saudaranya dan keluarganya. Ini espresso arabica dark roast, flavor notes nutty, chocolatey, hint of peach. Sedap. Bener juga ya, ada hint of peach-nya. Enak, sedap. Kita ngopi pagi hari ini. Bulan Desember, baru balik dari luar kota, istirahat pagi dulu, memulihkan tenaga, bahas topik yang agak berat. Jadi ada yang nanya beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu ya, mungkin minggu lalu ya, ada berita tentang Evisery, foundernya Gibran Krisna ya, itu di ousted. Kalau ousted apa ya, digeser, dilengserkan atau ditendang ya kalau kasarnya dari posisinya sebagai CEO, dan Krisna apa ya, CPO ya, Chief Product Officer. Anyway, jadi ceritanya adalah gitu. Mulailah rame isu-isu berkembang di luar sana. Ada berita-berita yang negatif. Saya mah nggak mau terpancing dengan berita-berita gitu. Nanti saya tanya langsung ke Gibran ya. Tapi fenomena bahwa seorang founder atau founders, beberapa founder ditendang dari perusahaan itu bukan hal-hal yang baru ya. Itu hal yang bahkan dapat dikatakan lazim. Lazim artinya saya nggak tahu secara statistik berapa banyak ya, tapi menunjukkan banyak sih. Contoh CEO atau founders ya, bukan CEO, founders atau pendiri perusahaan yang digeser dari perusahaan itu, yang paling tenar tentu saja Steve Jobs ya, dari Apple Computer. Jadi Steve Jobs dan Steve Wozniak, mereka mendirikan komputer ya, perusahaan komputer Apple Computer. Kemudian nanti dalam perjalanannya mereka mengembangkan produknya namanya Apple Computer ya, Apple 1, Apple 2 yang paling ngetopnya Apple 2. Saya punya tuh Apple 2-nya di atas nih, di attic saya tuh Apple 2 asli ya, Apple 2 komputer, Apple 2. Nah, dalam perjalanannya Steve Jobs ingin mengembangkan sebuah produk baru yang namanya Apple Macintosh. Macintosh itu awalnya mulanya Apple Lisa dulu ya, gagal. Nah, di Apple Lisa yang kemudian nanti jadi Apple Macintosh tuh graphical user interface-nya luar biasa bagus, seperti yang kita lihat saat ini. Jadi GUI-nya itu ceritanya dia mengadopsi atau dia curi sebetulnya, reverse engine curi, atau mungkin lebih tepatnya adalah dia mendapatkan inspirasi dari Xerox, kemudian mereka mengembangkan sendiri. Karena beda sekali kode yang dikembangkan oleh Xerox dan di Apple, jelas jauh beda, nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi inspired kalau menurut saya itu lebih tepatnya. Jadi Apple inspired gitu ya, kemudian mengembangkan sistemnya sendiri. Macintosh, wah itu salah satu one of the best ya, produk inovasi di dunia ya. Jadilah Apple Macintosh. Tapi dalam perjalanannya ketika itu Apple tuh sedang making money atau sedang menghasilkan duit banyak gitu, sehingga ketika membuat produk baru yang belum tentu jadi ya, yang belum tentu ada pasarnya waktu itu, yang Macintosh itu, sehingga kepemimpinan si Steve Jobs itu dipertanyakan, sehingga dia akhirnya ditendang dari Apple. Wah, itu ceritanya panjang, ada di berbagai buku ya yang menceritakan itu. Ditendang sekali ya waktu itu, yang jadi akhirnya jadi CEO-nya ditendang lah si Steve Jobs itu. Steve Jobs sebetulnya bukan CEO-nya pada itu, Scully udah jadi CEO-nya ya. Tapi si Steve Jobs ditendang dari kepemimpinan Apple sehingga dia kesel, sahamnya dia jual semua tuh ya. Nah, pokoknya dia keluar dari Apple, dipaksa keluar dari Apple. Nah, itu contoh kasusnya. Nanti di dalam perjalanannya dia nanti balik lagi, dia mendirikan Next Computer, nanti akhirnya dia balik lagi ke Apple. Itu contoh kasus yang paling tenar. Ada lagi sih sebetulnya yang saya familiar juga adalah Jim Clark.
Jim Clark itu pendiri dari perusahaan komputer yang namanya Silicon Graphics. Silicon Graphics itu bahkan sebelum Apple. Wah, luar biasa tuh, workstation luar biasa ya. Jadi dia kalau Apple itu menyasar PC atau pasar ya, pasar komputer rumahan, kalau Silicon Graphics itu workstation untuk orang bekerja. Jadi kalau orang dulu bekerja di graphics, yang orang yang bekerja di industri yang betul-betul ya high end itu pasti pakai Silicon Graphics. Nah, si Jim Clark dia adalah salah satu pendiri dari Silicon Graphics. Dan nantinya juga sama, sebagai founder dia ditendang dari Silicon Graphics ya. Jadi kasih pesangon sih, dia ditendang dari Silicon Graphics. Nantinya dalam perjalanannya dia mendirikan Netscape ya, web browser Netscape yang kemudian IPO dan seterusnya. Jadi itu contoh kasus juga bahwa seorang founder ditendang dari perusahaan ya. Itu contoh klasik juga. Seingat saya juga pendiri dari Cisco juga ya. Saya lupa ya, sebentar saya cek dulu pendiri dari Cisco namanya apa. Kalau nama saya sering lupa ya, sebentar. Oke, udah barusan browsing dulu ya. Cisco itu kan perangkat networking yang dulu sangat mendominasi. Kalau sekarang mungkin udah digantiin ya dengan macam-macam ya, dari MikroTik, Huawei dan seterusnya. Tapi kalau dulu Cisco ya, macam-macam ya. Komputer itu kalau perangkat routernya ya dan seterusnya itu pakai Cisco dulu. Nah, pendirinya tuh adalah Sandy Lerner dan Leonard Posak. Mereka dari Stanford University, sama juga ya. Mereka mengembangkannya dari kampus. Hebat lah ya, Stanford akhirnya keluar dari kampus, mendirikan perusahaan Cisco itu. Kemudian nantinya lama-kelamaan juga sama ya, didesak sehingga dia tidak jadi foundernya lagi. Balik lagi. Nah, balik lagi ke kopi dulu. Bahwa seorang founder dari sebuah perusahaan kemudian didesak itu adalah cerita yang umum. Nanti kalau mau lagi baca lagi cerita atau cari informasi cerita tentang pendirian Tesla ya. Siapa yang mobil itu ya sekarang yang ngetop tuh, siapa pendiri utamanya awalnya, coba nanti cari tahu ya, Tesla itu foundersnya awalnya siapa gitu ya. Nanti lihat juga sebelum Elon Musk ya, nanti lihatlah cerita-ceritanya siapa lagi ya, siapa lagi ya yang pendirinya itu kemudian ya terdesak lah ya. Kalau pendiri yang masih bertahan kayak Microsoft itu masih ya, si Bill Gates kan masih ada di situ ya. Apalagi ya yang ini, banyak lah ya. Tapi intinya gini, bahwa sebuah perusahaan itu biasanya didirikan oleh pendirinya tentunya ya. Masa perusahaan berdiri sendiri, didirikan oleh pendirinya, foundersnya. Nah, dalam perjalanannya perusahaan ini kemudian membesar, dan para founders ini kemungkinan juga dianggap tidak cocok dalam menjalankan perusahaan yang semakin membesar ini karena kepentingan dari perusahaan berbeda dengan kepentingan atau visi dari awal dari foundernya. Foundersnya mungkin larinya ke sini, perusahaan dengan adanya investor masuk ya, dia sehingga makin besar, dan mereka punya visi yang berbeda gitu ya. Nah, itu sering terjadi perseteruan dan perbedaan pendapat. Nah, demikian pula ya kan, dari sebuah perusahaan itu nanti kan ditentukan oleh pemilik saham ya, pemilik saham. Jadi nanti pemilik saham lah itu yang menentukan siapa yang memimpin perusahaan. Bahwa yang mendirikan itu misalnya saya, bisa saja saya didepak kemudian di perusahaan dijalankan oleh orang lain ya, yang mana itu mungkin orang lain itu CEO-nya diambil dari profesional, dititipannya orang dari si venture capitalnya misalnya yang memberikan saham, yang pemilikan saham yang kemudian digabung-gabung besar ya, kemudian digeserlah si CEO-nya. Kalau nonton drama Korea juga sama juga ya. Kenapa lari ke drama Korea? Sama, drama Korea itu juga ada pembinaan perusahaan, CEO-nya didepak karena board of directors-nya ini kan dia bawa, wah ini harus diganti CEO-nya ya. Untuk ada yang mengatakan kepemimpinan yang harus diganti atau kekuasaannya diganti, yaitu ceritanya bisa beda-beda. Tapi intinya bahwa sebuah perusahaan pendirinya itu didesak itu adalah hal yang lazim.
Sakit nggak bagi si pendirinya? Jelas sakit hati ya, sakit hati mungkin ya. Tapi itu adalah sebagai bagian dari kehidupan ya, perjalanan kehidupan. Bahwa pendiri-pendirinya masih ada di perusahaan, seringkali masih ada ya, mungkin perannya sebagai advisor atau apapun ya, atau komisaris, bahkan masih ada yang juga yang hanya komisaris, ada yang jadi advisor, ada yang juga hanya sekedar pemilik saham, mungkin minoritas ya. Tapi kan bayangkan gini ya. Misalnya saya pemilik saham, 80% pemilik saham dari sebuah perusahaan, nilai perusahaannya 10 juta. Jadi kalau 80% dari 10 juta kan berarti cuma 8 juta ya sebetulnya nilai saham saya. Tapi misalnya saham saya itu ya, kemudian dengan masuknya ini lagi ya venture capital lah, atau orang yang masukin uang ke perusahaan kita, sehingga nanti porsi saham saya kan turun ya, dilusi ya, diluted gitu. Jadi 80% misalnya turun, jadi katakanlah jadi 2% atau katakanlah 5% atau 2%, 5% katakanlah ya. 5% turun ya dari yang 80% tadi ya, signifikan. 5% nggak punya suara misalnya gitu. Kalau dalam apa-apa kan 5% cuma. Nah, kalau 5% dari perusahaan yang harganya 1 miliar katakanlah ya, 1 miliar, 5% dari 1 miliar itu berapa deh? Kalkulator. Tapi yang penting, yang pasti di atas 8 juta rupiah tadi ya. Jadi itu tadi ya, bahwa 5% dari perusahaan yang lebih besar mungkin lebih secara uang ya, lebih nilainya lebih tinggi daripada 80% dari perusahaan yang nilainya kecil. Gitu. Nggak apa-apa juga sih gitu. Ya kemudian kalau gitu biasanya foundernya ada yang juga kemudian keluar, quit lah, sudahlah hidup tenang ya, pensiun gitu. Ada juga yang memang karena jiwanya itu entrepreneur buat perusahaan lagi. Kayak Jim Clark itu kan ya, tendang dari Silicon Graphics buat Netscape nanti ini lagi, buat lagi, saya lupa apa lagi ya setelah itu, WebMD lah atau apalah ya gitu ya. Pokoknya semuanya, dan sekarang lagi baru buat lagi tuh kayaknya. Beyond Password atau Beyond Identity ya, itu yang barunya lagi dari si Jim Clark. Menarik ya. Begitu buat kawan-kawan di advisory ya, bersabarlah gitu ya, khususnya mungkin Gibran, Krishna ya, sabarlah gitu ya. Untuk yang lain-lain nggak usah ribut-ribut lah ya, nggak usah menghasut kemudian cerita-cerita yang memperkeruh suasana gitu. Saya nanti kan after the fact ya, nanti setelah berapa saat mungkin nanti Gibran, Krishna dan teman-teman lain bisa menjelaskan sebetulnya ceritanya seperti apa. Itu bagian dari perjalanan ya, nanti mungkin diceritakan kepada generasi sebelumnya, cerita bagaimana menjalankan perusahaan, lesson learn-nya apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih tidak menanggapinya dengan negatif ya, sebagian dari kehidupan dan lazim-lazim aja gitu ya. Iya, bukan hal yang menyenangkan, bukan sih, tapi ya bukan hal yang perlu kita gibahkan gitu ya, gitu. Nah, kalau kopi ini perlu nih. Aduh, saya mau ngabisin kopi dulu ya, sambil menikmati tadi cerah, gerimis. Nah sekarang cerah lagi nih, kayaknya pengen keluar dulu ya. Pengen ini ngangetin badan juga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Dan pastinya minum kopi yang enak. Sedap sekali, alhamdulillah masih bisa ngopi enak.